tentunya begini, kalau berkenaan dengan masalah APBN, nanti dengan dibentuknya Ditjen Pondok Pesantren, nanti akan coba kita hitung bersama-sama dan kita inventarisasi bersama-sama mana yang secara status itu memungkinkan, dan tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara ya, dalam hal ini APBN, manakala yang berkenaan dengan proses-proses pembangunan itu akan dibebankan kepada APBN. Jadi nanti kita tunggu, kita hitung bersama-sama dulu. Itu untuk seluruh pondok pesantren atau hanya pondok pesantren di daerah-daerah tertentu aja? Justru itu yang sedang nanti kita identifikasi, kita verifikasi, kita lihat datanya. Tetapi kalau dari sisi penerima manfaat program yang lain, saya kira para santri juga termasuk sudah menjadi bagian. Jadi misalnya program makan bergizi itu juga termasuk di pondok-pondok pesantren. Jadi bangunannya harus kita pastikan aman, sistem pendidikannya dan keilmuannya juga harus kita pastikan siap menghadapi tantangan ke depan, ya. Tapi juga di satu sisi kualitas sumber daya manusia dari sisi pemenuhan gizinya juga masuk ke dalam program pemerintah gitu. Dan kita pahami bahwa di banyak pondok pesantren telah berhasil juga mengembangkan ekonomi di setiap pondok-pondok masing-masing. Itu menjadi role model yang kita harapkan di semua pondok pesantren akan dapat mengadopsi dari kesuksesan-kesuksesan pondok-pondok yang sudah berhasil. Baik, berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan, sehingga Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk kepada kita yang diwakili oleh Kementerian PU untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis, termasuk kemudian beliau menyampaikan bahwa tidak hanya pondok pesantren tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain, untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal. Kemudian juga Bapak Presiden menaruh perhatian selain berkenaan dengan masalah bangunan fisik, tentunya terhadap proses pendidikan, karena bagaimanapun dengan jumlah pondok pesantren kita yang cukup besar,
kurang lebih ada 16 juta santri yang Bapak Presiden menghendaki untuk proses pendidikan juga dilakukan perhatian ya, untuk membekali para santri selain ilmu agama juga ilmu-ilmu pengetahuan berbasis teknologi termasuk ilmu-ilmu ekonomi supaya harapannya para santri di dalam menghadapi masa depan di kemudian hari memiliki bekal yang cukup lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi termasuk ilmu-ilmu ekonomi. Jadi itu beberapa hal yang menjadi concern dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kita jajaran terkait untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.